Itu tempat-tempat itu kan yang tidak boleh digunakan untuk sholat. Tadi yang mengatakan tidak boleh. Pengertiannya tidak boleh, bukan simbolnya saja, tapi tempat itu adalah najis. Jadi tempatnya itu sendiri. Jadi pertanyaannya, kalau di atas Borobudur kita sholat boleh apa enggak? Kan Borobudur juga luas tuh di atas tuh ya. Kalau orang berpendapat tadi adalah sifatnya dia adalah najis, maka kita tidak boleh sholat di situ. Ya, kalau itu dipahami oleh ulama tadi mengatakan tempat itu najis, pengertiannya karena kita sholat boleh nggak di tempat yang najis? Nggak boleh, maka berarti tempat itu tidak. Nah, kalau ada tempat khusus di luar itu sudah musola, berarti nggak ada masalah. Iya, karena di wilayahnya sudah berbeda. Ya, dulu malah saya pernah ke Bali dulu itu cari tempat sholat susah. Akhirnya ya asal ketemu tanah udah sholat aja udah di situ. Ya, daerah tertentu sudah tentu. Ya. Jadi yang tidak boleh di tempat itunya. Sama dengan sekarang nih, ini masjid. Ini masjid, ya kan? Terus di luar sana ini boleh nggak kita sholat? Dalam pengertian berjamaah di sini masih kosong. Tapi Bapak sholatnya di sana. Berarti tidak boleh karena itu bukan masjid. Sama dengan orang yang haid. Orang yang haid itu tidak boleh masuk masjid dan tidak boleh berdiam di masjid. Nah pertanyaannya, teras itu masjid atau bukan? Yang di depan. Ya sebenarnya namanya masjid ya ini yang di dalam. Kecuali di sini sudah penuh. Baru kita boleh sholat di luarnya melanjutkan safnya. Tapi secara normal yang namanya masjid itu adalah bagian dalam. Maka ketika ibu mau hadir di masjid waktu ikut taklim, boleh tapi duduknya di depan, di teras itu. Itu supaya bisa dibedakan dalam masjid. Ini juga tempat kalau sholat di Masjidil Haram sopnya sampai ke sini, kita sholat di Masjidil Haram namanya. Iya. Kalau sapnya nyambung sampai sini. Ya makanya kan ada cerita orang yang di Masjidil Haram itu, yang hotel yang dekat Masjidil Haram hotel apa? Ya kan? Begitu dia ngelihat, ya udah penuh. Akhirnya dia nggak keluar dari hotel. Ya di situ aja orang sapnya nyambung katanya. Kalau sapnya nyambung masih mungkin. Itu masih disebut daerah tempat sholat itu. Tapi kalau normalnya yang namanya masjid ini di dalam, ya. Tapi kalau sapnya sudah habis berarti boleh sholat di luar. Tapi kalau ini sapnya belum penuh, antum sudah sholat di luar, nah itu baru masalah. Gitu membedakannya ya. Baik. Berikutnya. Fadol, Pak Rahiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.